Kan nyapa beberapa teman-teman itu kadang-kadang sampai wong NU itu gak seneng. Maka wong NU itu hukumnya molah malih, paham? Tapi memang selalu seperti itu. Al hukmu itu kan yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Saiki haram, sesuk makruh. Ada momentum, tapi gak iso. Kadang sekali disepakati haram, maka ketika harus dilakukan, maka biasanya hukumnya langsung wajib, paham? Hal-hal yang mampu membuat kita kemudian kehilangan nalar kita, contohnya kayak narkotik dan lain sebagainya, itu haram untuk kemudian kita gunakan. Tapi di momentum-momentum tertentu, misalnya untuk bios, misalnya untuk apa, maka penggunaan itu menjadi wajib. Nah, wong NU malah ketok gak konsisten ini, paham ya? Kesannya kayak begitu, padahal enggak. Ini hukum itu akan selalu berputar menyesuaikan kondisi dan juga situasinya, paham ora? Kita gak paham, yus aku terus saya sementing ya. Pokoknya nang kene iki ana dawuh saka Mbah Kanjeng Nabi yang perlu menjadi perhatian kita, hati-hati ketika junub, ojo atraksi dhisik, paham? Ojo polah dhisik. Kalau memang kamu punya kesempatan untuk segera mandi, mandi dulu. Untuk segera janabah dulu. Untuk apa namanya kok janabah dulu? Apa jenenge? Untuk segera tatahur dulu. Hilangkan dulu janabahnya. Kedua, jangan gunakan apapun itu bentuknya, aksesoris. Ya ini pentingnya kamu belajar usul fikih yang kene iki. Betapa pentingnya kamu memahami dawuh ini secara umum bahwa menggunakan aksesoris-aksesoris yang mukhtassah bin nisa bagi laki-laki itu tetap tidak menarik, paham? Hatta yaghtasila hingga adus sapa junub lan mutadhammih, artinya sampai dibersihkan kalau untuk mutadhammih, sampai mandi besar kalau untuk junub. Wa Abu Dawud lan ngriwayatake sapa al Imam Abu Dawud wa Nasa'i lan Imam An-Nasa'i la tadkhulu orang manjing sapa al malaikatu para malaikah baitan ing omah. Sekali lagi sekedap nggih. Ini tolong dicermati dulu. Bahasa adamu dukhuli malaikati rahmah wal barakah itu tidak melulu, tidak selalu talazum, tidak talazum bil haram. Paham rawi? Saya kak balen ini. Kenapa mulai ketok ngalim tenan kamu ya? Kakak ya. Dawuhe Kanjeng Nabi tidak maunya malaikat untuk mendekat sama kita karena ada beberapa kekurangan yang ada di diri kita, misalnya ketika itu, misalnya bil junub, misalnya bitadhammuh atau yang lain, itu tidak talazum, tidak secara otomatis kemudian apa yang kita lakukan itu haram. Kita gak paham gue. Sing nyebabi malaikat rahmah gak nyedak mbek awake dhewe itu tidak melulu apa yang kita lakukan itu berarti haram. Iki ben rada ngalim kowe. Ben kowe ngerti ana barang-barang iku mancen makruh. Makruh. Tapi itu sah, paham gak? Padha ambek bahasa ngene. Inna ahabbal halali indallah an-nikah. Wa abghadul halali indah at-talaq, misalnya begitu. Ketika misalnya ada dawuh bahwa barang halal sing paling didemengi pangeran iku rabi, menikah. Barang halal sing paling digeding Allah Subhanahu wa taala iku pegatan. Loh, iki halal loh Pak, paham gak kowe? Tetap halal, tetap sah, paham gak kowe? Mulai mudeng ya. Mulai mudeng ya. Karena pancen agama pancen ngono. Inna ba'dal halal iku pancen Allah Subhanahu wa ta'ala gak demen, paham gak? Contoh kal akli wa syurbi fil masjid li ghairil mu'takif. Ini ngomongnya fikih loh ya. Contohnya kowe gak i'tikaf tapi kowe mangan ngombe nang masjid, apa meneh kok tambahi rokokan. Anu ya Pak, nggak pun kadung mantun selamatan teng masjid kadung mak mungkin mabut ditutup ngerokok nggih pripun Pak makruh. Gimana gaya aku mau dhewe. Ha iku. Mangane tetep halal. Tapi pengiran gak patek demen ngono kuwi. Alba waqtan nida yaumal jum'ah, contoh. Alba waqtan nida yaumal jum'ah. Ngopi padahal wis adzan wayah Jum'ah. Biasa apa awake dhewe? Malah los. Oh, awe takok. Kowe biasa apa?
Wis budal kok omah wis budal, nyuangkleng sajadah itu, utawa nyuangkleng seban, kancane kepoki kancane ning warung kopi. Woi, wah siap. Biasa. Wis kene ora biasa. Tahu. Wis ngono kowe tak gak patek gelem ngaku kowe. Tahu ya. Lah, iku tetep gak masalah, kowe mlebu warung gak masalah. Itu tetep halal-halal saja. Kowe mau ngono enek gedang goreng, enek apa, tetep mau comot monggo. Mau jipuk monggo, mau gragot ya ora apa-apa. Sementing ora bakule semua cokot. Ora apa-apa. Tapi kuwi tetep nyebabi pengiran gelo, paham ora? Wis adzan tapi kowe kok jek mampir ngopi. Ngono lho, paham ora? Jadi benamu paham bahwa ada beberapa hal yang memang mengecewakan, tapi tetep yo rasa terus waduh mlebu neraka aku ngeroh aku. Misalnya nerakane koyoke mesti yo gak kudu iki maksudnya, gak kudu ngene iki sebab liyane mesti. La tadkhulu orang manjing sapa al malaikatu para malaikat baitan ing omah fihi kang iku ing dalem bait suratun utawi gambar. Iku makna ya. Makna suratun utawi gambar. Wala kalbun lan ora asu, wala junubun lan ora wong kang junub. Wis. Lukisan-lukisan ngene lho. Ini nyebabi malaikat gak patek demen ini, paham ora? Nah, ngono. Ngono, Pak. Pak, ngono, Pak. Aku awakmu lah kowe. Aku takok. Lah nggih. Lagi makan ini loh. Oleh lho lah tapi kan tetap sah toh Pak. Belantiane niku lho, belantiane niku tetap sah. Mboten niki lho, lukisan niki lho Pak. Adoh saka malaikat niki Pak, saestu. Awak bu ono. La tadkhulu orang manjing sapa al malaikatu para malaikat baitan ing omah fihi kang iku ing dalem bait suratun utawi gambar wala kalbun lan ora asu wala junubun lan ora wong kang junub. Didhawuhaken kalih Syekh Ihsan al murad bi surah kullu musawwarin min dawatil arwah sawa'un kanat ashkhasan muntasabatan au kanat mangkusyatan fi saqfin au jidarin au mansujatan fi saubin au ghairi dzalik. Sing dikersakne gambar-gambar di situ itu gambar yang bagaimana, foto-foto yang bagaimana, lukisan-lukisan yang bagaimana. Gambar-gambar min dawatil arwah, entah itu manusia, entah itu hewan, sawa'un kanat ashkhasan muntasabah au kanat mangkusyatan fi saqfin au jidarin, entah itu sifatnya diberdirikan kayak patung-patung itu atau hanya sekedar diukir di tembok-tembok atau mungkin disulam di pakaian-pakaian. Itu semuanya potensinya nyebabi malaikat tidak mendekat, yakni malaikatur rahmah tidak mendekat. Yang perlu dicermati adalah kenapa kemudian para ulama berbeda-beda pendapat terkait masalah foto-foto, masalah gambar-gambar, lukisan-lukisan. Karena memang sebagaimana disampaikan oleh banyak ulama, walhasil biasanya hari ini konco-konco niku pakai hujah yang ditampilkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Asy-Sya'rawi, Fadilatul Syekh Asy-Sya'rawi. Fatwa beliau mengatakan bahwa ketika ditanya terkait masalah bagaimana hukum pasang gambar-gambar, foto-foto atau apa begitu, beliau mengatakan bahwa
la syai'a fi tazyinil haid bi rusumi ba'dil hayawanat walakin mahruma huwa ma yaf'aluhu al-ba'du litaqdisi wa ta'zimi hadhil hayawanat. Bahwa perlu dipahami yang diharamkan, yang dilarang itu adalah gambar-gambar, foto-foto yang memang dari awal sebagaimana asal keharamannya adalah foto-foto, kalau dulu nggak foto namanya, patung-patung, lukisan-lukisan untuk menggambarkan Tuhan-Tuhan mereka yang disucikan dan disembah. Lah ini berbeda, kata beliau, kalau memang tujuannya untuk tazyinil haid bi rusumi ba'dil hayawat, untuk memperindah rumah kita, untuk memperindah lingkungan kita, situasi kita, kemudian dikasih di situ beberapa lukisan-lukisan, foto-foto dari beberapa tokoh. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwa al-bid'ah al-mandubah, termasuk bid'ah yang disunahkan, atau si bid'ah mandubah itu adalah matana waladhu qawaidun nadbi wa adillatuhu, yang sesuai dengan dasar-dasar kaidah agama dan juga dalil-dalilnya. Contohnya kayak salati tarawih jamaatan misalnya, itu bid'ah mandubah, itu contohnya, itu bid'ah, itu tarawih jamaah itu bid'ah, kasolati tarawih jamaatan. Kemudian kasih contoh oleh Syekh Nawawi, wa ka iqamati suratil a'immati wal qudati wa ulatil umur ala khilafi ma kana alaihi ashabah radhiyallahu taala anhum. Di antara bid'ah yang disunahkan, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Jawi, iki fatwa beliau ya, duduk fatwaku, paham gak? Awakmu juk salah paham. Kata beliau, mergo akhir-akhir ini gara-gara fatwa rame loh Pak. Tapi gak, aku pengen maca kitab tak paham Pak. Saya akan baca biar kamu ngerti bahwa ulama itu mikir tenan kanggo nasib awake dhewe, paham Pak? Kata beliau, di antara bid'ah yang disunahkan adalah iqamati suratil a'immati wal qudati wa wulatil umur. Masang foto-foto para tokoh, para ulama, bahkan para pejabat. Paham? Kok kita belum punya? Besok cari fotonya Pak Prabowo sama Mas Gibran. Paham Pak? Loh, itu penting itu. Sesuai dengan dawuh beliau. Besok pasang, paham? Golek semua apik. Semua apik sing ketok pas ngwanteng Mas Prabowo dan Mas Gibran. Ganteng loh, si Pak Prabowo sing ganteng Mas Prabowo. Sampai 10 cik ganteng. Awakmu iket nom kok wis. Ya Allah. Melas tenan. Iya dah. Ini dawuh beliau ini, gitu. Termasuk bid'ah mandubah. Iqamati suratil a'immati wal qudati wa wulatil umuri. Kita begini Pak, paham Pak? Masang foto-foto, gambar-gambar para tokoh, para ulama, bahkan para pejabat. Ini penting itu. Bocah-bocah aja sembrono pasang ini fotonya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Enggak guyon aku, enggak. Ini untuk menunjukkan betapa besar harapan-harapan kita kepada beliau-beliau, dan juga betapa luar biasa doa-doa yang selalu kita panjatkan untuk beliau-beliau untuk sukses memimpin bangsa Indonesia tercinta ini. Pasang, penting nih, doa beliau penting. Ala khilafi ma kana alaihi sahabah ridwanullah alaihim. Ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat seperti ini, paham Pak? Ala khilafi ma kana alaihi as-sahabah ridwanullah alaihim ajmain. Tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Bisa babi annal masalih wal maqasid asy-syar'iyyah la tahsulu illa bi 'azamatil wulati fi nufusin nas. Fi nufusin nas. Sebabnya apa? Kenapa ini harus disunahkan yang namanya masang foto nih beliau-beliau, para ulama, para tokoh-tokoh, bahkan sampai para pejabat. Ini zamannya Syekh Nawawi, paham enggak? Supaya awakmu kula sampeyan kabeh iku ana sungkane nalika nglakoni barang-barang sing melanggar nang jero ruangan iku utawa ning jero omah iku. Lah saiki awakmu yo gak sungkan blas kok wis kudune mundhak iki Pak, Kowe tahu?
gak sido maksiat gara-gara ndelok fotone sapa. Gak mungkin, mesti bablas weh. Ketika ruangan itu dipenuhi oleh foto-foto, gambar-gambar tokoh-tokoh itu, maka ada satu pengingat, ono rem. Ya Allah, mosok ruangan ono gambare Mbah Yai Sopo, ono gambare Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Bisri, ono gambare Sopo, terus moro-moro mosok gak gawe maksiat ya gak situ. Rem, paham ora? Kenapa disebutkan seperti itu? Karena memang rata-rata dulu pejabat itu ulama. Foto-foto pejabat juga menjadi penting. Karena ingat betapa tegas, betapa tertibnya para pejabat kala itu. Kalau kemudian di sana dia melakukan pelanggaran. Makanya di ruang-ruangan, biasanya di ruangan-ruangan pejabat-pejabat di daerah, kan rata-rata tetap ada fotonya presiden, wakil presiden yang ada. Untuk ingat bahwa dia mendapatkan satu amanah dari pimpinannya yang sangat luar biasa berat. Kudune, ini ngomongin kudune, paham ora? Dengan melihat foto-foto itu, ono greget, ngerem, paham ora? Ya kudune, tapi ya piye ya? Mereka dawa kan iki, dawa sampai terakhir niku summah telah. Kenapa kok kemudian harus sunnah? Harus dilakukan, foto-foto itu harus ada untuk mengingatkan kita. Summah telah an-nizam hadza zaru fala yu'adzimuna illa biswar. Situasi benar-benar sangat berubah, orang mudah lupa betul dengan aturan. Kenapa foto-foto beliau harus ada? Supaya mengingatkan, kamu santri loh ya, iki fotone kiaimu, iki fotone panutanmu, iki lo fotone imammu, iki lo. Oh no. Lagi-lagi rata-rata itu semuanya modelnya mboten bi tamami at-tajsim, ya kan Pak ya? Biasanya ngono. Foto-foto niku foto-foto kan enggak seluruh badan kan? Makanya sampean delok engko, sampean bisa lihat di hasil-hasil Basul Masail atau apa. Nek sampean sik percaya Basul Masail, ojo sampai gak percaya kowe. Mas yo kowe cik nglakoni, paham ora? Kita ini sebagai pendosa jangan sok-sokan. Kita ini sebagai orang yang banyak sekali dosanya, jangan kemudian kita tidak respect terhadap apa-apa yang ulama katakan. Tenan kowe. Ojo sampai kok moro-moro muni nyapa tuh? Yo ben to. Wong aku wis nglakoni nyapa to. Duit-duitku dhewe. Kuping-kupingku dhewe. Mata-mataku dhewe. Tuh, enggak bisa, Bro. Enggak bisa. Al-Imam Yahya bin Abi Katsir At-Ta'i meriwayatkan satu ketika ada seorang melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa. Kemudian diingatkan, dijawab, Pak, alaika nafsak, alah yai, urusanmu pun lah yai, betul sang ngurusi tiang.